Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Putra dengan prodi Teknologi Informasi. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas akhir berikut dengan UAS, yaitu tugas untuk mempresentasikan hasil observasi audit tata kelola teknologi informasi yang ada di perusahaan PT Hafiz Jaya Infotama. Yang pertama, presentasi ini berdasarkan tugas akhir yang sudah dikerjakan dan sudah disusun laporannya berdasarkan observasi audit tata kelola teknologi informasi di PT Hafiz Jaya Infotama. Sebelum melangkah ke dalam observasi audit, di sini saya mengobservasi menggunakan COVID 4.1 domain DS11 pada sistem informasi laporan teknisi gangguan internet PT Hafiz Jaya Infotama. Yang pertama, latar belakang PT Hafiz Jaya Infotama. Di sini pentingnya tata kelola teknologi informasi dalam layanan internet. Jadi PT Hafiz Jaya Infotama ini sebagai penyedia layanan internet yang memerlukan pengolahan data yang andal. Nah, sistem informasi laporan teknisi gangguan internet ini menjadi tulang punggung operasional dalam menangani keluhan pelanggan secara efektif dan efisien. Nah, jadi tanpa tata kelola TI yang terstruktur, resiko kehilangan data, keterlambatan respon, dan penurunan kualitas layanan meningkat signifikan. Audit menggunakan COVID 41 domain DS11 dilakukan untuk mengevaluasi kematangan pengolahan data pada sistem tersebut. Tujuan observasi. Jadi tujuan observasi ini untuk mengevaluasi tata kelola TI dengan menggunakan COVID 41 domain DS11. Evaluasi evaluasi kematangan, jadi ini mengevaluasi tingkat kematangan maturity level, yaitu pengolahan data pada sistem informasi laporan teknisi gangguan internet dengan menggunakan kerangka COVID 41 domain DS11. Dalam evaluasi, kita akan mendapatkan identifikasi gap atau perbedaan. Nah, dalam perbedaan ini mengidentifikasi kesenjangan gap antara kondisi tata kelola TI saat ini dengan kondisi yang diharapkan berdasarkan standar COVID 41. Dari identifikasi perbedaan atau gap dapat direkomendasikan perbaikan, yaitu memberikan rekomendasi perbaikan yang terukur dan relevan guna meningkatkan kualitas pengolahan data dan layanan teknisi PT Hafiz Jaya Infotama. Sebelum menyampaikan observasi hasil observasi ini, beberapa mengenal yaitu PT Hafiz Jaya Infotama. Jadi profil PT Hafiz Jaya Infotama itu adalah perusahaan penyedia layanan internet atau ISP yang berkomitmen memberikan konektivitas berkualitas tinggi. Perusahaan ini mengoperasikan sistem informasi laporan teknisi gangguan internet untuk mendukung pengelolaan dan penanganan gangguan jaringan secara efisien. Jadi jika ada keluhan dari pelanggan, teknisi atau technical support bisa membuat laporan melalui sistem informasi gangguan jaringan. Nah, layanan utama ini meliputi penyediaan akses internet, pengolahan infrastruktur jaringan, setelah dukungan teknis melalui tim teknis terlatih yang terkoordinasi dengan sistem pelaporan digital berbasis teknologi. Jadi setiap ada keluhan dari pelanggan, teknisi akan melakukan penginputan pelanggan tentang keluhan, permasalahan. Jika dianggap perlu kunjungan, maka teknisi akan melakukan kunjungan dan melakukan perbaikan.
Jadi untuk penelitiannya kita menggunakan metode penelitian COVID-41 domain DS11. Nah, untuk kerangka kerja pengelolaan dan pelindungan data pada sistem informasi itu COVID-41. Apa itu COVID-41? COVID-41 itu Control Objective for IT, yaitu kerangka kerja tata kelola TI yang menyediakan praktik terbaik untuk pengelolaan dan pengendalian proses teknologi informasi secara struktur. Nah, di sini domain DS11, yaitu domain DS11 ini memanage data, mencakup pengelolaan data mulai dari input, pemrosesan, penyimpanan, hingga pembuangan data, memastikan integrasi dan ketersediaan data secara konsisten. Nah, dalam observasi ini itu memfokuskan pada sistem informasi, laporan teknisi gangguan internet, mengukur tingkat kematangan, maturity level, pengelolaan data menggunakan indikator DS11 COVID-41. Dalam tahapan pertama, sebelum melakukan observasi, kita mengumpulkan data. Tahap pengumpulan data itu yaitu menggunakan metode pengumpulan data yang digunakan dalam observasi, yaitu tahap 1, observasi dan wawancara. Jadi observasi ini dan wawancara melakukan pengamatan langsung pada sistem informasi, laporan teknisi, dan wawancara mendalam dengan staf IT serta manajemen terkait pengolahan data DS11. Nah, tahap keduanya yaitu menyebarkan kuesioner. Kuesioner ini berbasis COVID-41 domain DS11 disebarkan kepada responden untuk mengukur tingkat kematangan proses manajemen data di PT Habis Giant pertama. Jadi responden yang dipilih akan disebar kuesioner. Tahap 3 yaitu analisis dokumentasi. Dalam dokumentasi mengumpulkan dan menganalisis dokumen SOP, kebijakan IT, log sistem, serta laporan teknis yang berkaitan dengan pengolahan data dan infrastruktur jaringan internet. Setelah kuesioner dibagikan kepada responden, maka hasil kuesioner dan multi-level dapat diperoleh, yaitu tingkat kematangan DCI berdasarkan responden penilaian COVID-41. Hasil kuesioner terhadap responden PT Habis Giant pertama menunjukkan bahwa proses DS11 manage data berada pada tingkat kematangan 2, repeatable but intuitive. Prosedur pengolahan data sudah dilakukan, namun belum terdokumentasi secara formal dan konsisten. Nah, target tingkat kematangan yang diharapkan adalah level 3, di mana seluruh prosedur pengolahan data harus terdokumentasi, terstandarisasi, dan dikomunikasikan kepada seluruh staf terkait sesuai kerangka COVID-41 domain DS11. Nah, ini identifikasi aset dan ancaman dan dampak. Aset yaitu berupa database pelanggan, server aplikasi, data laporan gangguan internet, sistem backup dan restore, jangkiran internet, media penyimpanan, pengguna akun sistem, data teknisi lapangan, perangkat komputer dan admin, sistem monitoring gangguan, dokumen prosedur operasional, kapasitas penyimpanan server, data hasil restorasi, keamanan data yang sensitif pelanggan, dan infrastruktur teknologi informasi. Dari berbagai aset itu ada ancaman. Dan ancaman kehilangan data, gangguan server, akses tidak sah atau kebocoran data, kegagalan proses backup, gangguan koneksi, kerusakan media penyimpanan, penyalahgunaan akun atau bocoran password. Nah, dari ancaman ini maka akan terdapat dampak. Dampaknya data hilang, data pelanggan hilang, dan proses layanan terganggu, aplikasi tidak dapat diakses oleh teknisi dan admin jika ada gangguan pada server. Nah, jika ada gangguan data laporan gangguan internet, kerahasiaan data pelanggan terganggu. Nah, dalam aset sistem backup dan restore, jika ada ancaman data tidak dapat dipulihkan jika terjadi gangguan. Nah, dari berbagai aset, ancaman, dan ini dampak yang akan diperoleh. Yang analis temuan independent asset treatment, vulnerability, dan impact pada DS11 PT Giant. Aset dan treatment. Aset ini meliputi database laporan teknisi server dan aplikasi SILTI. Ancaman utama akses tidak sah, kehilangan data, dan gangguan sistem informasi. Nah, dari observasi dapat disimpulkan aset, ancaman, dan dampak. Nah, vulnerability
Itu atau ancaman kerentanan ditemukan pada kontrol akses yang lemah, tidak adanya enkripsi data, backup tidak terjadwal, dan minimnya prosedur pemulihan data. Nah, dampaknya apa? Dampaknya yaitu mencakup gangguan operasional layanan internet, kehilangan data laporan teknisi, penurunan kualitas layanan, dan resiko kebocoran data pelanggan. Analisis gap as is and to be, yaitu perbedaan dari kondisi saat ini dan yang ditargetkan, yaitu ada selisih yang harus diharapkan. Nah, kondisi saat ini pengolahan data DS11 masih berjalan pada level awal. Nah, prosedur penyimpanan dan pemulihan data belum terdokumentasi secara formal dan konsisten di seluruh unit. Nah, jadi dari atribut-atribut ini diperoleh skor, yaitu skor as is dan skor yang targetnya harus to be, ada target skor yang harus dicapai. Nah, untuk target untuk saat ini skor masih berada di level awal, yaitu 10,76%, 8%, 7%, 5%, 8%, 7%. Nah, always and communication masih 10, PSP, policy standards and procedure itu masih 8%, TA to automation masih 7%. Nah, untuk targetnya yaitu harusnya mencapai skill and expression untuk aware and communication sudah melebihi target, namun PSP masih belum mencapai target dan yang lainnya juga belum mencapai target. Nah, inilah gap yang terindikasi terdapat selisih yang tidak mencapai target. Jadi itu terdapat kesenjangan dan signifikan pada aspek kebijakan retensi data, backup otomatis, dan pemantauan integrasi data yang belum memenuhi standar JOBIT 41D11. Kondisi to be atau target, ya, targetnya ini harus mencapai level 3, definite seluruh prosedur manajemen data terdokumentasi, backup terjadwal, dan pemulihan data dapat dilakukan secara terstruktur dan terukur. Maka untuk saat ini masih belum tercapai untuk targetnya di level 3. Nah, ini untuk grafiknya masih belum tercapai, nilai-nilainya masih di bawah 10% atau masih rata-rata di 11%. Wow, untuk apakah langkah yang akan dilakukan untuk mencapai target? Jadi dari selisih perbedaan tidak mencapai targetnya, maka rekomendasi perbaikan langkah strategis meningkatkan tata kelola TI dan pengelolaan data, yaitu standarisasi prosedur DS11, yaitu menetapkan SOP pengelolaan data secara tertulis dan struktur sesuai framework COBIT 41D11 mencakup penyimpanan, backup, dan pemulihan data sistem laporan teknisi. Yang kedua, peningkatan kapasitas SDM, yaitu melaksanakan pelatihan berkala bagi staf TI terkait tata kelola data, keamanan informasi, dan penggunaan sistem informasi laporan gangguan internet secara optimal. Dan yang ketiga yaitu memonitoring dan evaluasi berkala, menerapkan mekanisme audit internal rutin dan dashboard monitoring untuk memantau kepatuhan prosedur D11 serta mengukur peningkatan maturity level secara berkelanjutan. Simpulan, ringkasan hasil audit tata kelola IT, yaitu hasil audit COBIT 41D11 menunjukkan bahwa sistem informasi laporan teknisi PT Awis Jaya Infotama berada pada maturity level 2, repeatable. Ditemukan celah signifikan dalam manajemen data, keamanan informasi, dan prosedur backup. Nah, rekomendasi perbaikan telah disusun untuk meningkatkan tata kelola menuju level 3, definite, guna mendukung keberlangsungan layanan internet yang optimal. Terima kasih. Sekian untuk presentasi guna memenuhi tugas UAS ataupun tugas akhir mata kuliah tata kelola teknologi informasi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.